Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Negeri 1 Jasinga yang Bapak banggakan? Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di minggu kali ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung lainnya, yaitu kerucut. Apa itu kerucut? Bagaimana menghitung luas permukaan kerucut dan volume kerucut? Nah, itu yang akan menjadi bahasan kita hari ini. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar yang namanya kerucut waktu SD ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka hari ini kita akan mengingat kembali memori itu, atau yang belum ingat atau masih lupa, kita ingatkan kembali. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan pintu hati dan pikiran kita. Berdoa mulai. Oke, silakan siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Kita akan mulai membahas tentang kerucut ini. Seperti yang sudah Bapak bilang, kerucut ini dalam kehidupan sehari-hari seringkali muncul ya, baik dalam bentuk menara. Ini ada yang kalian tahu? Ya, ini topi ya. Kalau ibu-ibu petani suka ke kebun pakai topi ini. Atau ini yang sering kalian lihat atau sering kalian bikin, mungkin namanya tumpeng. Benda-benda ini merupakan refleksi dari namanya kerucut. Jadi benda ini berbentuk kerucut. Jadi banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Atau kalau kalian pernah lihat pembatas jalan, kalau yang lagi perbaikan jalan, ada tuh yang warnanya orange, nah itu juga berbentuk kerucut. Atau banyak hal lagi ya yang berbentuk kerucut, sering kali kalian lihat. Nah, ada gak yang bertanya, kalau secara definisi atau secara pengertian, apa itu sebenarnya kerucut? Nah, secara umum pengertian kerucut itu diartikan sebagai limas. Kalau kemarin tabung itu sebagai prisma, nah kalau kerucut ini awalnya dari sebuah limas sederhana tapi beralaskan lingkaran. Nah, apa bedanya dengan limas yang yang waktu kelas 8 kalian pelajari? Nah, sisi tegaknya. Kalau kerucut, sisi tegak kerucut itu tidak berupa segitiga tapi berupa bidang lengkung. Nah, yang disebut selimut kerucut. Jadi yang bedakannya limas tapi sisi tegaknya bentuknya lengkung, maka kerucut ini masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Jadi kerucut itu sebuah limas sederhana, alasnya pasti lingkaran, sisi tegaknya berupa sisi lengkung, terbuatnya dari juling lingkaran. Nah, itu pengertian dari kerucut. Nah, unsur-unsur apa sih kerucut? Nah, pertama, kerucut itu ada yang dinamakan sisi alas, ini yang lingkaran nih, yang diarsir. Nah, yang ini puncak, T itu titik puncak, yang O titik tengah. Dari O ke A atau O ke B itu namanya jari ya. Dari O ke T, nah ini disebut tinggi kerucut. Kalau dari A ke B itu namanya diameter. Ingat, diameter itu 2 kali jari. Dari A ke B kan sama, dari A ke O, dari O ke B 2 kali jari-jari. Jadi diameter 2 kali jari-jari. Nah, sisi yang lengkung ini tadi sudah diulas, dinamakan selimut kerucut. Nah, ada satu istilah yang khas atau yang khusus dalam kerucut. Nah, ini sisi TA atau TB ini. Jadi luas garis ini bisa kalian lihat. Nah, itu disebut garis pelukis. Nah, ini namanya garis pelukis. Jadi seringkali diistilahkan dengan huruf S.
Nah, ada hubungan khusus antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Lihat, bisa kalian lihat kalau secara sekilas ini membentuk segitiga siku-siku. Ya. Jadi sekali lagi dalam kerucut ada 3 unsur yang khas. Pertama jari-jari, kedua tinggi, ketiga garis pelukis. Dan ketiga unsur ini ada kaitannya. Oke. Nah, ini kalau dibuka tadi jaring-jaring kerucutnya sekali lagi mempunyai 2 sisi ya. Pertama alas, ini selimut kerucut. Ini asal dari sini kalau dibuka. Selimut kerucut ini awalnya ini dari juring lingkaran. Nah, dari juring lingkaran. Kelas 8 ya sudah ketemu ini juring lingkaran. Jadi sekali lagi yang ini tadi kalau dibuka ini sekali lagi ada alas, ada selimut. Bisa kalian lihat lah sederhananya seperti ini. Nah, ini yang miring ini. Nah, ini disebut garis pelukis. Nah, apa kaitannya? Tadi Bapak hubungkan antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Nah, ini kaitannya. Jadi, si garis pelukis ini merupakan hipotenusa. Nah, hipotenusa dari segitiga siku-siku, ada jari-jari, ada tinggi, ada S. Jadi berlakulah karena ini membentuk segitiga siku-siku, berlakulah yang disebut teorema Pitagoras. Jadi aturannya ini S kuadrat atau sisi garis pelukis kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, harus kalian ingat ini hubungannya. Jadi sekali lagi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi yang paling panjang ini S kuadrat. Jadi gak boleh S lebih pendek daripada jari-jari atau tinggi kerucut. Sekali lagi S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat ya. Oke. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ini. Ini kan aturan Pitagoras. Nah, kenapa? Karena ini akan berguna sekali atau berkaitan erat dengan luas kerucut nanti, luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut. Kita akan bahas luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut, nah, permukaannya kan tadi ada 2. Pertama ada alas, yang kedua ada selimut. Jadi, untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita mencari luas masing-masing. Pertama luas alas, ingat luas lingkaran, apa rumusnya? Nah, masih ingat luas lingkaran? Kemarin waktu ditabung juga ada ya. Dan ditambah luas selimut kerucut. Jadi luas selimut kerucut sama dengan luas kerucut ditambah luas selimut ditambah luas alas. Jadi rumus luas selimut kerucut yaitu Pi kali R kali S. S-nya itu apa? Garis pelukis. Kalau luas alas yaitu Pi R kuadrat. Sehingga luas kerucut sama dengan Pi R kali R tambah S. Pak, dari mana luas selimut kerucut? Rumusnya Pi kali R kali S. Nah, nanti kalau ada kesempatan Bapak bikin video asal usul luas selimut kerucut, rumusnya Pi kali R kali S. Sebenarnya ini dari perbandingan juring nih, juring lingkaran sebenarnya ini. Bisa kalian cari dengan membandingkan juring lingkaran sebenarnya. Nah, nanti di kesempatan lain Bapak akan coba bikin video mengenai itu. Jadi sekali lagi luas permukaan atau sisi kerucut yaitu Pi R kali R tambah S. Atau boleh dipecah Pi RS tambah Pi R kuadrat. Ini paling sederhana ya. Pi R kali R tambah S. Oke, kita lihat contohnya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 6 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas sisi kerucut tersebut. Nah, karena ini tidak ada yang habis bagi 7, maka Pi-nya kita gunakan 3,14. Nah, ingat, untuk mencari luas kerucut, luas permukaannya, kita butuh ada jari-jari, ada garis pelukis. Yang baru kita ketahui jari-jari dan tinggi. R-nya 6, T-nya 8. S-nya belum ada. Maka kita cari dulu S-nya.
S-nya kan rumusnya tadi S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, tinggal masukkan S kuadrat, R-nya berapa? 6, berarti 6 kuadrat tambah T-nya 8, 8 kuadrat. Dihitung 6 kuadrat, 6 kali 6, 36, tambah 64 sama dengan 100. S kuadrat sama dengan 100, berarti S-nya akar dari 100. Berapa akar dari 100? 10. Nah, setelah ketemu S dan ada jari-jarinya, maka luas sisi atau luas permukaan kerucut bisa ditemukan. Rumusnya kan PR kali R tambah S. Jadi 3,14 kali R-nya berapa? 6 kali ini tinggal ditambahkan R tambah S, 6 tambah 10. Nah, tinggal kita kalikan 3,14 kali 6, hasilnya dikalikan lagi 16. Ditemukanlah 301,44. Jadi luas sisi atau luas permukaan kerucut adalah 301,44 cm persegi. Jadi itulah kaitannya. Untuk mencari luas mah butuh dua hal, yaitu jari-jari dan garis pelukis R dan S. Tapi sering diketahuinya jari-jari dan tinggi, maka S-nya dicari dulu. Kalau diketahui T dan S, bagaimana? Ya cari dulu jari-jarinya. Aturannya ini rumusnya tetap S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Gak berubah ya. Kalaupun yang ditanyakan atau yang dicari terlebih dahulu adalah jari-jari. Oke. Nomor 2. Nah ini dicari tinggi kerucut. Nah ini. Tadi Pak bagaimana kalau yang ditanyakannya tinggi atau jari-jari? Suatu kerucut dengan diameter 12 cm. Mohon maaf ini salah Bapak ya, dengan jari-jari. Nah, ini jari-jari. Suatu kerucut diketahui jari-jari alasnya 12 cm, sedangkan panjang garis pelukisnya 25 cm. Hitunglah tinggi kerucut. Nah, itu yang tadi Bapak bilang. Ini mah garis pelukisnya diketahui, jari-jari diketahui, tingginya yang belum ada. Rumusnya berubah apa jangan? Gak usah, rumusnya tetap aja. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Tinggal kita substitusikan atau masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. S atau garis pelukis sudah ada 25, masukkan 25 kuadrat. Sama dengan R-nya 12 kuadrat tambah T kuadrat. Kita tulis dulu T-nya. Kita hitung 25 kuadrat, 25 kali 25, 625. Ini 12 kali 12, 144 tambah T kuadrat. Jadi 144-nya kita pindahkan biar bisa dikurangi dengan 625 ya. Jadi pindah, jadi dikurang 625 dikurangi 144, dapatlah 481 sama dengan T kuadrat. Jadi T-nya akar dari 481. Berapa akar dari 481? Ya, sekitar 21,9. Jadi tingginya 21,9 cm. Ya. Jadi sekali lagi, kalau diketahui garis pelukis dan tinggi jari-jari, nyari jari-jari, tetap aja rumus yang ini. Nanti si hasil T-nya pindahkan ke sini. Jadi sekali lagi, mau dicari asal ada dua, boleh diketahui R atau T, ketemu S. Kalau ada diketahui S dan R, bakal ketemu T. Begitupun yang lainnya ya. Nah, itulah mengenai luas permukaan kerucut. Sekarang kita beranjak ke volume kerucut. Volume kerucut berdasarkan definisi tadi, kerucut ini berasal dari limas. Ini kalau Bapak bayangkan nih limas, itu dulu ini. Kan limas ini tegak segitiganya, kalau diperkecil gitu. Nah, kalau ini semakin sempit, segitiganya semakin sempit mendekati 0 ini, maka akan bentuk mulus, bentuk lengkung seperti ini. Maka volume kerucut tidak jauh berbeda dengan volume limas. Apa volume limas? Nah, ini ya, masih ingat, sepertiga luas alas kali tinggi. Maka volume kerucut juga sama, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Yang membedakan ini, luas alasnya karena lingkaran, maka 1/3 kali PR kuadrat kali T. Lihat ini unsur yang dibutuhkannya dalam volume. Yang dibutuhkannya adalah R jari-jari dan T tinggi. Di dua hal ini.
Beda dengan tadi luas. Kalau luas yang dibutuhkannya adalah R jari-jari dan S garis pelukis. Sedangkan volume membutuhkannya jari-jari dan tinggi. Jadi antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis saling berkaitan erat, tergantung soalnya apa, luas atau volume. Nanti yang dipakainya apa. Oke, kita lihat contohnya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 9 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, ini kan tidak ada yang harus bagi 7 ya. Kita gunakan 3,14. Seperti tadi yang kita bilang, Bapak bilang volume kerucut 1/3 kali PR kuadrat T. PR kuadratnya dari luas alas ya. 1/3 kali Pi nya kita pilih 3,14, R nya kita masukkan 9 kuadrat kali 4. Kita kalikan. Ini 9 kuadrat dulu berapa? 9 kali 9 81. Jadi hasilnya 1/3 kali 3,14 kali 81 kali 4. Hasilnya 339,12. Nah, ini volume kerucut, satuannya harus cm kubik. Ini mah tinggal lurus ya, kalikan. Atau ini bagi dulu nih. 81 bagi 3 juga bisa. Itu bisa. Oke. Nah, ini contoh lain yang kaitannya dengan alas. Sebuah kerucut dengan tinggi 30 cm memiliki alas dengan keliling 88 cm. Tentukan volume kerucut. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, untuk mencari volume kerucut butuh dua hal, yaitu jari-jari dan tinggi. Sedangkan di soal ini baru diketahuinya tinggi, jari-jarinya belum ada. Maka untuk menyelesaikan soal ini, pertama cari jari-jari dulu dari keliling, karena diketahuinya keliling. Kalau diketahuinya luas alas, dari luas alas berarti. Setelah ditemukan jari-jari, baru dicari volume. Jadi untuk mencari volume harus ada jari-jari dan tinggi gitu. Kita ingat keliling lingkaran apa rumusnya? Keliling lingkaran 2pi R. Kelilingnya sudah ada 88 dari sini ya, dari soal, sama dengan 2 kali 22/7. Kita pilih pi-nya 22/7 karena ini bisa dibagi 7 nanti. Kali R. Nah, kita kalikan silang 88 kali 7 ini. Nah, sehingga R-nya sama dengan 88 kali 7 dibagi 2 kali 22. Kita habis ya ini ya. 88 bagi 22 itu dapat 4. Benar? Dapat 4. Jadi hasilnya 7 kali 4 bagi 2. 7 kali 4 28 bagi 2 14. Kali lagi ngitungnya. 88 kali 2 bagi 22 dapat 4. Jadi sisanya 7 kali 4 28 bagi 2 sama dengan 14 cm. Nah, ketemu jari-jari 14 cm. Maka dapat diperolehlah volumenya. Volumenya 1/3 kali PR kuadrat T. 1/3 kali Pi-nya kita pilih 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14. Habis bagi 7 nih. 14 kuadrat. Berarti 14 kali 14 kali 30. Nah, ini habisnya coret. 14 bagi 7 dapat 2. 30 bagi 3 dapat 10. Jadi hasilnya ini ini kalau Bapak tulis, jadi 1 volume sama dengan tinggal 1 kali 22 kali. Ini kan 14 bagi 7 habis. Dapat berapa? Dapat 2 kali. Yang ini tetap 14 kali. Yang ini 30 bagi 3. Habis juga dapat berapa? Dapat 10. Baru
sama dengan hasilnya 6160 ya. Jadi dari mana Pak volume ini menghitungnya? Ini yang bisa dibagi-bagi aja dulu. 14 bagi 7 dapat 2. Yang ini 1 kali 22 mah tetap aja ya. 30 bagi 3 juga habis, dapat 10. Baru kalikan lurus. 1 kali 22 22 kali 2 44. Nah, baru 44 kali 14 616. 616 kali 10 6160. Satuannya cm kubik. Nah, itu anak-anakku sekalian mengenai luas dan volume kerucut. Jadi sekali lagi, volume rumusnya 1/3 pi r kuadrat kali T, butuh jari-jari dan tinggi. Sedangkan luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut, rumusnya pi r kali r tambah s, butuh jari-jari dan garis pelukis. Luas selimut kerucut itu sendiri adalah pi kali r kali s garis pelukis. Dan tidak kalah penting hubungan antara keduanya, yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ini harus diingat. Jadi itulah hal-hal penting dalam bangun ruang sisi lengkung tentang kerucut. Nah, ini ada 3 soal. Yang pertama, mencari luas permukaan. Ingat di sini diameternya 10. Berarti jari-jarinya berapa kalau diameter 10? Nah, ini hati-hati dulu. Cari dulu jari-jari. Ada T. Berarti harus ada S. S-nya cari dulu. Yang ini juga sama. Dicari tinggi kerucut. Nah, yang ini mencari volume. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Kalau ada soal yang dianggap sulit, boleh kalian bertanya via WA ke Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Bapak ingatkan, kita sama-sama saling mengingatkan, jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker ketika berpergian. Dalam masa pandemik ini diusahakan jangan terlalu banyak berkerumun ataupun keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang urgen. Selalu manfaatkan waktu sebaik-baiknya, bantu orang tua, gunakan waktu dengan baik untuk beribadah. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.